Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hisam Ali Mahmudi. Saya akan mempresentasikan yaitu membaca paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah satuan pengembangan terkecil dari suatu karangan. Sebagai satuan pengembangan, paragraf mengandung suatu pikiran pokok. Di samping itu, pikiran pokok dimaksud juga berhubungan dengan pokok pikiran dalam paragraf-paragraf lainnya dari karangan yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, inilah maka paragraf juga dikatakan sebagai suatu pengembangan. Kalimat-kalimat yang membentuk suatu paragraf umumnya dapat dibagi atas dua jenis, kalimat topik dan kalimat-kalimat jabaran. Kalimat topik mengandung pikiran pokok paragraf, dan kalimat-kalimat jabaran mengandung isi yang merupakan jabaran pikiran pokok tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kalimat-kalimat jabaran selain berkaitan satu sama lain, juga berkaitan erat dengan kalimat topik. Lalu bagaimana dengan kalimat topik itu? Pikiran pokok paragraf biasanya terkandung dalam kalimat pertama atau kalimat terakhir dari paragraf itu. Kalimat pertama atau terakhir dimaksud adalah kalimat topik. Jika pikiran pokok terdapat dalam kalimat pertama, maka dapat dipahami bahwa pengarang mempergunakan cara berpikir deduktif. Sebaliknya, jika pikiran pokok terdapat dalam kalimat terakhir, pengarang bersangkutan mempergunakan cara berpikir induktif. Untuk catatan, untuk menjabarkan pikiran pokok paragraf, pengarang menggunakan berbagai cara, antara lain dengan memberikan contoh atau ilustrasi, definisi, perbandingan, pertentangan, uraian kronologis, dan uraian sebab akibat. Lalu untuk menemukan pokok pikiran penjabaran, dalam membaca paragraf, yang terutama harus ditemukan ialah pikiran pokok. Dalam bab 4 di buku Tampu Bolon telah dikemukakan bahwa pikiran pokok dimaksud adalah informasi fokus, kecuali jika secara khusus yang dicari adalah pikiran jabaran, karena pikiran pokok selalu terkandung dalam kalimat topik, maka dalam membaca paragraf kalimat itulah yang terutama harus ditemukan. Teknik membaca paragraf. Teknik membaca yang paling tepat digunakan untuk menemukan kalimat topik ialah baca layap dan baca tatap. Dengan teknik ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bab 4, yaitu dalam buku karangan Tampu Bolon, tidak perlu seluruh kalimat dalam paragraf yang bersangkutan harus dibaca semua, melainkan kalimat-kalimat tertentu saja. Mata dan pikiran harus dengan cepat mencari kalimat topik yang dimaksud pada permulaan atau akhir paragraf, atau pada kedua bagian atau di bagian tengah. Catatan penting, jika tidak terdapat kalimat topik, maka paragraf itu biasanya adalah bersifat naratif dan pikiran pokoknya adalah kesimpulan dari isi seluruh uraian. Biasanya terdapat di awal atau di akhir. Contohnya, dua buah satuan waktu yang utama kita pakai sekarang ini adalah hari dan tahun. Kedua pengukuran waktu itu berasal dari ketentuan yang didasarkan pada gerakan yang dibuat oleh bumi. Cara bumi berputar pada sumbunya memberikan kepada kita hari-hari yang berdasarkan kedudukan matahari dipandang dari segi berpijak di bumi.
Perjalanan yang ditempuh bumi berkeliling matahari memberikan kepada kita perhitungan tahun berdasarkan letak matahari dipandang dari arah bumi. Di mana kalimat topiknya? Kalimat topik adalah kalimat pertama. Kalimat kedua tidak mungkin kalimat topik karena kalimat ini jelas adalah untuk menjabarkan pikiran pokok, dan kalimat pertama yaitu suatu satuan waktu dan tahun. Lalu kalimat ketiga bagaimana? Kalimat ketiga juga bukan merupakan kalimat topik karena ini juga menjabarkan pikiran pokok tadi, sebagaimana dapat dilihat dari bagaimana terdapat bagian kalimat memberikan kepada kita hari-hari. Lalu kalimat keempat juga merupakan bukan kalimat topik karena ini juga menjabarkan pikiran pokok dalam kalimat pertama tadi, sebagaimana dilihat dari bagian kalimat memberikan kepada kita perhitungan tahun. Catatan penting. Jadi, jelas bahwa kalimat topik ialah kalimat pertama, sedangkan kalimat-kalimat lainnya adalah kalimat jabaran. Pengertian keseluruhan paragraf ditemukan berdasarkan hubungan antara kalimat topik dan kalimat-kalimat jabaran, serta hubungan antara kalimat-kalimat jabaran. Ini adalah referensi yang saya pakai, yaitu Kemampuan Membaca Teknik Pembaca Efektif dan Efisien oleh Profesor Dr. D.P. Tampu Bolon pada D.P. Tampu Bolon Bandung Angkasa 2015. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.